Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantesan cemberut terus pagi Nanja. Dari pagi saya bolak-balik dan memikirkan saya belum punya video untuk ditampilkan. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan menyaksikan peer teaching yang akan dilakukan oleh Pak Repi dengan observernya Ibu Devi dan siapa Pak Repi? Ibu Devi lagi dengan Bu Hamidah. Bu Hamidah dengan Bu Hamidah. Kepada Pak Repi kami persilahkan dengan video penyampaiannya 30 menit ya Pak ya, pembelajarannya, proses pembelajaran peer teaching-nya, dan 10 menit untuk tanya jawab dan masukan dari para observer. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita simak penyampaian dari Pak Repi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik Pak. Sudah sarapan belum? Sarapan belum lagi, penting, apalagi kita perlu sarapan itu dengan makanan-makanan yang bergizi, karena ketika kita belajar itu sangat banyak menyita nutrisi ya anak-anak ya. Selain itu juga jangan lupa apa satu lagi selain sarapan? Mandi sih pasti ya, Devi ya. Iya. Ada yang nggak mandi? Ada juga yang ada Pak. Nah, Sholat Pak ya. yang satu yang perlu tidak boleh dilupakan adalah yang penting adalah bahagia. Ya, bahagia itu harus selalu. Jadi kita harus semangat dalam. Iya, tuh Bu Rinas bahagia sekali ya Bu Rinas ya. Baru dapat uang jajannya lebih ya Bu Rinas ya. Kegiatan pembelajaran kita lanjut ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, ini sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya atau untuk materi selanjutnya, Bapak ingin tanya dulu. Di dalam PowerPoint ini ada gambar apa, anak-anak? Koran Pak. Ada koran, ada apa lagi? Ada wartawan. Ada wartawan. Ada pendukung Persib Pak. Ada apa, Arfian? Pendukung Persib. Pendukung Persib ya. Nah, kita lihat Ada ini semua. iPhone. Ini ada berita, sangat erat kaitannya dengan berita, baik media cetak ataupun media elektronik. Satu lagi nih, profesi yang sangat erat kaitannya dengan berita apa? Wartawan. Nah, reporter. Iya kan? Nah, ini gambarnya nih, wartawan itu identik dengan apa anak-anak biasanya? Koran Pak. Ada koran, bawa kamera ya anak-anak ya? Iya Pak. Iya, sip. Ini gambar wartawan nih. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah dengan mendengarkan atau membaca teks berita, kalian mampu menyebutkan unsur berita 5W plus 1K dari teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua adalah dengan mendengarkan atau membaca teks berita, kalian mampu menuliskan fakta dan opini yang terdapat pada teks berita dengan benar. Nah, ini ada gambar apa lagi nih anak-anak nih? Wartawan ya, dengan reporter ya. Ini sangat erat kaitannya dengan berita. Nah, sebelum itu kalian, Bapak ingin tanya dulu, hari ini mendengarkan berita tidak? Pagi sebelum sambil sarapan mungkin di TV atau di... Ada Pak. Berita apa, Delvi, coba? Yang lagi viral Pak. Apa tuh yang lagi viral? MS. Apa? Apa, Devi? Sambo Pak. Ya Pak. Oh iya, Bukan Devi Pak. Oh ya, tapi itu beritanya untuk usia kalian belum boleh terlalu diperdalam ya anak-anak ya. Oh, Nih, iya, ada Bapak punya satu gambar, kalian lihat. Ini ada kaitan nggak sih dengan berita sekarang? Apa tuh? Slebeo Pak. Slebeo ya, istilah slebeo. Nah, ini sangat dekat dengan kalian, atau yang sekarang dikenal adalah Citayam Fashion Week ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan berita tidak, Arfian?
Itu bonge, Pak. Iya, bonge. Apal ya kalian ya. Ini kira-kira ada kaitan dengan berita tidak, Arfian? Ada Pak. Ada Karena ya? sedang tren dibicarakan Pak. Sedang tren, betul, viral ya kan. Terbaru ya, Arfian ya. Nah, ini namanya siapa tadi, Ida? Bonge. Bonge tuh sampai hafal kan? Ya, Iya, tepuk Pak. tangan dulu buat Ida. Ya, sebelum kita lanjut, aturan dalam pembelajaran kita ketika Bapak bilang selamat pagi, 1 kali tepuk tangan, selamat siang, 2 kali, selamat sore, lanjutkan. Seperti itu ya. Bapak coba ya, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam tidak boleh tepuk tangan, tapi Salah, Pak. tidak boleh berisik. Terjebak ya, Pak. Iya, kalau selamat malam itu tidak boleh berisik ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian iya, berisik, Pak. Bapak akan berikan kode selamat malam semuanya. Seperti itu ya. Oh gitu ya, Pak. Iya. Sebelum kita melanjutkan, ini ada video yang akan Bapak tayangkan. Kalian simak ya. Boleh catat hal-hal penting dari video ini. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah teks berita. Teks berita muncul di kelas 8 semester 1, ya kan? Cocok sekali untuk kalian menjadi referensi belajar kalian di rumah. Kalian bisa sambil mencatat hal penting di rumah ya. Penjelasan pertama adalah tentang teks berita. Berita itu apa sih? Berita, dalam keseharian kita sering bertemu atau sering menjumpai berita. Ketika menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain itu juga berita. Nah, berita adalah suatu informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media informasi yang lainnya, ada elektronik ataupun media-media digital sekarang ya. Kalau dulu berita mungkin hanya melalui media cetak, sekarang sudah melalui media elektronik, bahkan sekarang sudah ada internet. Jadi sangat mudah dalam mengakses berita pada zaman sekarang gitu ya. Konsep berita itu adalah yang pertama, berita harus bersifat faktual. Faktual itu apa? Faktual itu harus sesuai dengan kenyataan. Berita harus sesuai dengan kenyataan, karena kalau berita tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menjadi berita yang hoax kalau zaman sekarang ya gitu ya. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Yoyo Shihab dan rekan saya Yuda Ketik dalam acara Sekilas Outflow. Pemirsa, baru-baru ini negara kita bahkan dunia sedang dilanda virus COVID-19. Virus ini ternyata bisa menular melalui perasaan cinta. Jadi, bila kita jatuh cinta pada orang yang terkena corona, maka kita pun akan terkena corona. Itu berita yang benar atau tidak? Tahu itu sumbernya dari mana? Tahu juga. Aduh, gimana ini? Yang keduanya adalah berita harus bersifat aktual. Aktual itu adalah bersifat terbaru. Jadi berita itu harus terbaru. Kalau sebuah berita disampaikan, berita-berita yang lama disampaikan kembali, maka tidak akan menjadi menarik gitu ya. Nah, makanya berita itu harus aktual atau bersifat terbaru, terkini. Berita masih hangat gitu ya. Pemirsa, terjadi tsunami di Aceh yang telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Kapan itu? Beneran? Aduh, kalau udah lama jangan diberikan di sini, nanti diberikan benar. Aceh nggak ada apa-apa. Sekarang tahun berapa, bro? Yang bener ngasih berita itu. Walaupun berapa tahun yang lalu? Aceh nggak ada apa-apa aja. Nanti dikirain nanti ada apa-apa. Nah, dalam konsep teks berita ini penting kita pelajari. Karena apa? Dalam keseharian tentunya kita sering menjumpai sebuah berita. Yang mana berita ini adalah sebuah sumber informasi. Nah, di dalam berita ternyata mempunyai unsur. Kalau mungkin kalian dari SD mempelajari unsur berita adalah 5W1H, ternyata bahasa Indonesia punya. Selain 5W1 adalah adik Simba. Apa tuh adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Nah, apa itu adalah beritanya tentang apa? Di mana? Di mana itu berarti menanyakan tempat. Kapan yang jelas waktu terjadi kejadian itu kapan, ya kan? Si-nya itu adalah siapa. Siapa berarti tokoh siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut, ya kan? M-nya yaitu mengapa. Mengapa berarti menanyakan sebab dari terjadinya berita itu. Bagaimana? Bagaimana jelas pasti adalah solusi. Nah, itu adalah sebuah konsep dasar dari berita. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti di channel selanjutnya saya Bro Repi akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks berita. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Tadi siapa itu? Bukan Bunge ya. Tadi tentang apa tuh? Tentang unsur berita dan tentang bahwa berita itu harus faktual dan aktual. Siapa yang tahu berita itu harus aktual itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada? Berita yang terbaru, Pak. Berita yang Terbaru dan terbaru. terhangat, Pak. Ya, tepuk tangan buat Rina Swati. Ya, kemudian kalau faktual apa tuh? Ada yang bisa jawab tidak? Selain Rina Swati, yang lain Bapak berikan kesempatan. Saya ranking Pak. Bersifat fakta, Pak. Bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan. Tadi Arfian yang jawab ya. Tepuk tangan untuk Arfian. Nah, jadi secara tidak langsung kalian sudah memahami bahwa berita itu harus bersifat faktual dan aktual. Nah, ini ada petunjuk pengerjaan tugas sebelum nanti Bapak bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Bapak bagi ya. Di sini petunjuk pengerjaannya yang pertama kalian mengamati video dengan seksama, lalu tuliskan hasil pengamatanmu terhadap video, baca dengan seksama referensi tentang ciri umum dan unsur berita, lalu tuliskan kembali hasil bacaanmu mengenai ciri umum dan unsur berita. Kaitkan materi yang sudah dipelajari dengan hasil jawaban yang sudah kamu kerjakan, lalu tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas. Ya, jadi nanti kalian membuat kesimpulan dari video tadi, tapi ini tidak dikerjakan sekarang. Nanti kalian boleh kerjakan nanti setelah Bapak membagikan teks dulu ya. Kita lanjut ke teks beritanya. Nah, di sini ada teks tentang siapa yang mau baca. Bapak berikan kesempatan, siapa yang mau membaca? Saya Pak. Coba Ginanjar. Ginanjar sudah sembuh? Sembuh nggak sembuh. Jangan makan pedas dulu ya Ginanjar ya. Pedasnya dikurangi, gorengannya juga dikurangi ya. Makan yang rebus-rebusan dulu sekarang ya. Ya. Ya, cepat sembuh ya. Ya, coba Ginanjar baca. Amin. Wujudkan komitmen pelestarian budaya, Pertamina beri dukungan pengembangan sekolah tari. Suara.com. Pertamina melalui program tanggung jawab sosial lingkungan TJSL mendorong pelestarian warisan budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui dukungan bagi sekolah tari Cirebon yang merupakan bagian dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia atau BBI yang bergerak di bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Cukup. Selanjutnya Arfian, baca. Dukungan terhadap program-program pendidikan tidak hanya diberikan bagi kegiatan formal, melainkan juga diarahkan bagi kegiatan yang memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti. Salah satunya melalui pendidikan budaya. Pertamina berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya bangsa, kali ini melalui bantuan dana operasional untuk sekolah tari Cirebon. Cukup. Ini sejalan dengan Cukup Arfian, lanjut Rina Swati. Mana Pak? Nggak nyimak tadi Pak. Sampai dengan mana tadi Arfian? Nah, makanya Bapak minta sampai sekolah tari Cirebon. Ya. Iya Pak. Maaf Pak. Ya, silakan. Tari Cirebon ya Pak? Ya. Ini sejalan dengan pilar prioritas TJSL Pertamina yang juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan Kementerian BUMN, yaitu pilar pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMKM.
kata FP, CSR, dan SMEPP Manajemen Pertamina, Fajria Usman, ketika menyaksikan penyerahan bantuan dalam acara Millennials Gathering Rabu 27 Juli 2022. Pendirian sekolah tari di Keraton Kasepuhan Cirebon digagas oleh Pertamina Internasional EPPIEP dengan semangat memperkenalkan kekayaan Nusantara hingga ke mancanegara. Kegiatan edukasi seni tari yang dilakukan secara gratis kepada anak-anak usia sekolah tersebut dimulai pada akhir 2018. Udah, Pak? Oh, sekarang Hamidah coba. Aduh, sampai di mana tadi ya Pak? Tadi saya baru ke belakang, baru izin tadi Pak. Ya, sudah tidak apa-apa. Ini sampai di sini Hamidah, coba baca dari atas. Terima kasih itu ya? Ya. Ya. Dari atas ya Pak? Ya. Terima kasih atas dukungan Pertamina. Kami berharap bisa terus bergandengan tangan dan tujuan apa nih? Nggak nampak saya Pak. Itunya fokusnya sekali, mata saya rabun Pak. Nanti duduknya di depan ya, Hamidah. Jangan duduk di belakang ya. Saya mau duduk di depan Pak. Review duluan Pak. Iya, saya rabun Pak. Itu Revi dengan Devi dipisahkan ya, jangan di satu bangkukan. Nanti buat Hamidah duduk dengan Devi ya. Jangan di belakang kalau memang. Pak, izin sebentar Pak. Ya. Izin sebentar ya Pak. Ya. Kalau Hamidah memang matanya memang tidak mampu untuk membaca jarak jauh, nanti duduknya mulai minggu depan di depan ya. Iya Pak. Lanjutnya Devi coba. Mana lagi Pak? Dari mulai terima kasih saja. Terima kasih atas dukungan Pertamina. Kami berharap bisa terus bergandengan tangan untuk tujuan pelestarian warisan budaya dan tradisi Indonesia. Kata dia, Kusuma Wardani Wijayanti, pendiri Yayasan Belantara Budaya Indonesia, yang kini menaungi 17 sekolah tari dan musik tradisional dengan 5.324 siswa. Di sekolah-sekolah tari Belantara Budaya Indonesia, anak-anak belajar menari seminggu sekali setiap hari Sabtu. Setiap anak dapat menguasai satu tarian selama 2-3 bulan periode latihan. Cukup. Siswa-siswi. Cukup. Ida, coba. Pak. Ida, ada? Tidak Pak, saya tidak. Saya sedang itu Pak, maaf. Iya, coba baca, fokus ya. Iya Pak. Ya, perhatikan ke depan, perhatikan bapak-bapak kurang perhatian soalnya ya. Coba diperhatikan. Yuk, dibaca lagi Ida. Tadi sampai dengan periode latihan, sampai dengan titik tadi. Lanjutnya. Iya Pak. Siswa-siswi BBI diharapkan bisa membangkitkan energi cinta budaya Indonesia sekaligus bisa menjadi mentor bagi teman-teman sebayanya. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan menjadi penari profesional berbekal keahlian yang telah mereka asah sejak usia dini. Menari bagi anak-anak di Sekolah Tari Cirebon telah menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan mengembangkan cita-cita melalui cara yang unik. Aku mau jadi dosen tari, kata Anissa, siswi kelas 3 SD yang kini telah menguasai tari topeng dan tari jaipong. Sementara teman sebayanya yang sudah belajar menari sejak usia TK, ini nama orangnya Pak. Ya. Gainar bercita-cita menjadi penari profesional sekaligus perias penari. Dalam ajang Millennials Gathering 2022, Sekolah Tari Cirebon berkesempatan menampilkan tarian tradisional khas Cirebon, topeng samba yang menggambarkan keseharian anak-anak yang lincah dan lucu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tadi kita sudah membaca tentang apa? Berita apa tadi? Ada yang bisa jawab? Tentang apa? Tentang tari topeng ya. Tentang tari topeng Pak. Ya, tentang perhatian Pertamina kepada budaya di Cirebon. Ini Bapak sengaja mengambil budaya Cirebon karena ini dekat dengan kalian. Ada yang punya cita-cita menjadi penari?
Mungkin Ginanjar? Ya, enggak ya. Nah, Maaf Pak, saya gemuk, tidak bisa saya naik Pak. iya. Cita-citanya jadi bupati, Pak. Oh, jadi bupati. Amin. Kita aminkan ya. Mudah-mudahan Arfian jadi bupati. Oh, Arfian jadi presiden, Pak, cita-citanya, Pak. Iya, nggak apa-apa, cita-cita itu nggak bercita-citalah setinggi-tingginya, karena ketika kita bercita-cita itu gratis, tidak bayar. Jadi kita harus punya mimpi yang besar ya. Selanjutnya, bentar. Nah, dari berita tadi, kira-kira sudah memenuhi unsur yang tadi Bapak jelaskan belum? Di sini ada pertanyaan nih anak-anak. Tadi Bapak sudah memberikan teks dan tugasnya ya melalui Ada, Pak. kertas ya. Nah, di Ada, sini Pak. ada unsur-unsur berita. Di sini ada pertanyaan nih. Peristiwa apa yang diinformasikan dalam teks di atas? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Di mana peristiwa tersebut? Ini sesuai dengan tadi apa? 5W1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Apa tuh adik Simba? Ada yang bisa menjelaskan tidak? 5W1H versi Indonesia, Pak. Yang Apa saja apa? artinya adik Simba ya? Apa, di mana? Ya, Pak. Ya, Yang ingatnya cuma di 5W1H itu, Pak. adik Simba itu Coba, Pak. apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Begitu ya, dan Pak? bagaimana. Ya, Ya. betul ya. Nah, itu adalah adik Simba. Versi Indonesianya kan kita di Indonesia ya. Kalau 5W1H itu ke Inggris-Inggrisan ya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan tentang berkaitan dengan tadi. Tadi apa itu apa, Arfian? Apa, Pak? Apa tuh apa? Apa tuh apa ya? Ya, kita katakan what di dalam 5W1H itu apa? Objek yang dibahas, Pak. Ya, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, kalau dari Ya. teks yang di atas tadi, peristiwa apa yang terjadi? Perhatian Pertamina, Pak. Ya, perhatian Pertamina ya. Tepuk tangan untuk Arfian. Nanti kita sama-sama bahas. Iya. Bapak juga sudah menyiapkan kunci jawabannya. Kemudian siapa saja yang terlibat di tadi di dalam berita tadi? Pertamina Pak. Ya, ada beberapa ya. Kita lihat, kita samakan dengan teks yang ada di di meja kalian masing-masing. Nanti garis bawahi ya. Kita sama-sama kerjakan. Nah, di sini kita lihat peristiwa apa yang terjadi. Ini berkaitan dengan jawabannya adalah dukungan Pertamina pada kelestarian tari topeng. Tadi sudah dijawab Arfian ya, betul ya. Lalu siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Di sini tadi selain tokoh ada Rike juga. Di sini yang mengalami tepatnya adalah Sekolah Tari Cirebon Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Ya. Lalu di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana tadi? Kota Cirebon, Pak. Betul. Terjadinya kapan peristiwa itu terjadi? Di tanggal 27 Juli tahun 2022. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Penanaman cinta budaya yang saat ini sudah mulai luntur. Ini alasannya kenapa Pertamina memperhatikan terhadap kelestarian budaya tari topeng di Cirebon. Lalu bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana berarti menanyakan tentang apa tuh? Solusi ya. Di sini ada Pertamina mendukung wujudkan pelestarian budaya dengan mengembangkan sekolah tari. Ya, sepakat dengan jawaban yang Bapak berikan di sini atau ada yang kurang sepakat? Sama banget, Pak, sama jawaban saya tadi, Pak. Oh iya betul, sama ya. Berarti Pak Arfian sudah pintar ya. Tepuk tangan dulu untuk Arfian dan Bapak, karena ini yang mengerjakan Bapak ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua orang hebat di sini ya. Selanjutnya kalian perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Di sini ada nama, kelas, nomor induk siswa. Kalian tulis nama kalian ya, jangan nama orang lain. Tulis nama kalian, kelas kalian. Di sini KD-nya Bapak ingatkan lagi adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita.
Tujuan pembelajarannya memahami pengertian teks berita. Bapak tanya dulu, kita sudah memahami belum dari pembelajaran yang sudah kita lalui? Ginanjar sudah memahami? Sedikit Pak, saya masih Ya, kedengaran. nanti kalau misalnya masih bingung, boleh tanyakan lagi ke Bapak nanti setelah pengerjaan LKPD. Nanti disatukan dengan yang tadi menyimak video ya, anak-anak ya. Lalu mengidentifikasi unsur-unsur. Nah, ini kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur. Petunjuknya adalah kalian baca dulu teksnya dengan seksama. Lalu baca modul materi yang telah disiapkan dengan seksama nih. Tadi Bapak teksnya sudah Bapak bagikan ya. Setiap siswa bertugas membaca dan memahami teks berita berikut. Kemudian tentukanlah unsur berita 5W1H-nya. Setelah memahami materi pembelajaran, setiap siswa mendeskripsikan pengertian teks berita secara mendalam berdasarkan pendapat ahli dan menyimpulkan pengertian teks berita dengan bahasa sendiri. Yang kedua adalah bacalah teks dengan seksama. Ini teksnya sudah Bapak sediakan dalam LKPD. Kalian perhatikan, kalian identifikasi, dan kalian tentukan mana unsurnya ya. Nah, ini ada pengerjaannya di sini. Nanti kalian bisa mengerjakan di dalam LKPD-nya. Ya, Bapak berikan kesempatan kalian untuk mengerjakan 10 menit dari sekarang. Sudah dengan kelompoknya yang sudah Bapak bagian kemarin ya. Jadi kalian tetap dengan posisi tempat duduk, hanya tinggal berbalik saja karena kelompoknya sudah dibagikan kemarin ya. Silakan kerjakan 10 menit dari sekarang. Ya, anggap saja sudah 10 menit ya Bapak Ibu ya, agar cepat ya. Ya, kalian sudah mengerjakan, sudah mengidentifikasi beritanya. Siapa yang berani mempresentasikan ke depan hasil pengerjaan atau hasil identifikasinya? Ada yang berani? Coba, Arfian mungkin berani, Arfian? Ya Pak. Coba dipresentasikan Arfian. Tidak perlu takut salah ya, karena salah itu adalah proses. Tidak akan ada kata benar kalau tidak ada kata salah. Gitu ya. Silakan Arfian. Tadi saya diskusi dengan kelompok saya Pak. Ya. Untuk adik simbanya yang pertama yang dibahas itu adalah tentang penemuan seekor ular kobra ya, Pak betul. Di desa Pen Kecamatan Mundu. Mundu ini dekat rumah saya Pak. Oh iya. Awas hati-hati Arfian, takut ularnya masuk nanti ke rumah ya. Iya Pak. Iya. Ditulis saja Arfian di depan rumah ular dilarang masuk seperti itu ya nanti ya. Ya lanjutkan Arfian. Kemudian tadi kemudian sekarang di mana? Tadi di mananya di dekat rumah saya Pak di desa Pen Kecamatan Mundu. Terus kapannya pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pada siang hari. Kemudian siapa masuknya ke rumah warga Pak, tetangga saya. Ya. Ini di rumahnya Ibu Rohayatin. Kemudian mengapa bisa masuknya? Karena apa ya Pak? Tadi udah ditulis tapi ini tulisannya nggak kebaca Pak. Oh, temannya ya, berarti tulisan temannya. Tadi tulisan siapa itu? Iya, dibagi-bagi Pak. Saya apa dan di mana, terus kapan siapanya sama Ginanjar Pak. Ginanjar, coba Ginanjar tulisannya diperjelas. Maksud tulisannya diperjelas Pak Ginanjar, coba. Ginanjar keluar Pak. Oh iya, masih mulus-mulus ya kayaknya ya Ginanjarnya ya. Iya Pak. Kira-kira mengapa Arfian coba bisa masuk ular ke dalam? Mungkin karena musim hujan Pak. Nih kita lihat nih, bahkan mereka keliling rumah mencari keberadaan ular tersebut. Belakang dan samping rumah Rohayatin adalah kebun. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena di situ ada kebun ya Pak, mungkin dari kebun ya Pak. Iya betul. Ya, ada yang ingin menanggapi tidak kelompok lain dari presentasinya Arfian? Sudah bagus ya, sudah mewakili semua ya. Sangat bagus Pak. Iya, tepuk tangan dulu untuk Arfian.
Ya. Kemudian sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan ini? Ada yang bisa? Rina Swati mungkin? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba ya Pak. Ya. Kadang saya lupa Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, kadang ada juga yang nggak ngerekamnya gitu loh Pak. Ya. Yang pertama mungkin pengertian dari isi dari teks berita ya Pak. Ada berupa fakta dan opini. Kalau yang fakta itu beritanya yang bersifat aktual. Yang fakta bersifat aktual, terus nyata apa adanya, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kalau fakta itu opini itu masih berupa anggapan, pendapat dan lain sebagainya ya Pak. Aktual dan faktual ya. Ya. Terus kalau untuk melihat suatu isi berita itu kita berdasarkan kepada rumus 5W1H atau kalau di dalam bahasa kitanya Adek Simba ya Pak. Ya, betul. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman tadi Arfian, bahwa di situ ada 5 apa yang dibicarakan di teks, yaitu tentang ular. Ya Pak. Ya, betul. Terus kapannya hari Kamis, ingatnya itu aja Pak. Terus penyebabnya karena di belakang rumahnya ada kebun gitu Pak. Jadi karena kebunnya itu bisa pemicu datangnya ular gitu Pak. Ya itu aja yang diingat Pak. Ya, tepuk tangan untuk Rina Swati. Nah, sekarang Bapak simpulkan. Tadi kesimpulan dari teman-teman kalian ternyata itu sudah benar sekali Rina Swati ya. Bapak apresiasi, kamu berarti menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, kita simpulkan kembali bahwa berita itu harus aktual dan faktual. Aktual itu terbaru, faktual itu adalah sesuai dengan kenyataan. Dan berita pun harus memenuhi unsur 5W1H. Apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu dapat dikatakan menjadi berita yang utuh dan valid ketika memenuhi unsur 5W1H. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kita akan membahas tentang beberapa mungkin struktur dengan ciri kebahasaannya ya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tadi LKPD yang sudah dibahas bersama, dikerjakan, ditulis, kalau bisa nanti kita presentasikan kembali bagi yang belum sempat presentasi ya. Nah, dari gambar ini ada 3 gambar nih anak-anak. Coba angkat tangan yang pilih gambar di nomor 1. Acungkan tangannya coba. Nggak ada yang senang. Ya, mudah-mudahan kalian senang dan tetap semangat. Oh iya, tadi pada saat awal pembelajaran Bapak sampai lupa, saking semangatnya mau mengajar kalian, Bapak sampai lupa untuk doa ya. Jadi jangan melupakan ketika ketika kita akan beraktivitas, jangan lupa untuk berdoa gitu kan ya. Tapi Bapak yakin dari rumah kalian sudah berdoa ya. Nah, sekarang mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Tetap jaga kondisi kalian karena aktivitas belajar kita masih panjang nanti untuk beberapa hari ke depan. Lalu jangan lupa juga kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya anak-anak ya, dan penuhi protokol kesehatan karena sekarang kita masih ada di tengah pandemi walaupun sudah melandai ya. Mungkin untuk doa Ginanjar bisa pimpin doanya karena sebagai laki-laki itu adalah seorang imam ya Ginanjar ya. Belajar menjadi seorang imam. Coba pimpin doa. Gimana caranya Pak? Ya, coba pimpin caranya doa. Pak. Kawan-kawan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu Ginanjar ya. Kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Alamin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan pastinya ada pesan dari Bapak, apa yang tampak indah belum tentu baik, tapi apa yang baik akan selalu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repi atas penyampaian materi pembelajarannya yang sangat
bagus dan sangat detail ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan Pak Repi nanti bisa sangat berdampak pada anak-anak yang diajarkan oleh beliau. Saya beri kesempatan kepada observer Bu Devi dengan Bu Hamidah ya. Diawali dengan Bu Devi. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Revi, dari penampilan yang telah Bapak perlihatkan kepada kami tadi, sepertinya penampilannya sangat bagus sekali ya Pak Revi. Terlihat di sini penampilannya menggunakan apa namanya itu, sesuai dengan tuntutan dalam pembelajaran inovatif kita, menampilkan video, kemudian ada gambar juga, jadi bervariasi nampaknya di sini Pak Revi. Nah, kemudian telang-telang juga sesuai dengan yang udah Bapak Revi buat di RPP. Cuman tadi ya seperti yang Bapak Revi katakan pada saya pas pendahuluan tadi Pak Revi ya. Aduh, mana ini berdoanya. Ya, cuman itu saja mungkin Pak Revi, bagian pendahuluan awal itu ada sedikit ketinggalan. Kemudian untuk waktu penampilan mungkin kalau sesuai dengan 30 menit penampilan mungkin agak kelebihan ya Pak Revi. Atau memang ya setelah Bapak Revi itu tadi apa namanya rekam, rasanya mungkin lebih dari 30 menit. Mungkin bisa diperbaiki lagi, diringkas lagi apa-apa yang tidak perlu mungkin dari segi candaannya yang bisa, mungkin yang sekedarnya saja, agar tujuannya juga agar lebih meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat kelas jadi menarik dan sebagainya. Mungkin dari komentar saya, atau bukan komentar, pendapat saya, ya itu saja bagian pendahuluan mungkin lebih diperhatikan Pak Revi. Mungkin tambahkan sama yang mungkin lebih detail ya Bu Mida, silakan Ibu Mida. Terima kasih Bu Devi. Ya mungkin lebih detailnya Bu Mida, silakan. Ya, langsung saja atau gimana Pak Ginanjar? Langsung saja Bu. Silakan Bu Hamidah untuk mengomentari apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Revi. Ya, oke, terima kasih. Maaf ya Pak Revi, ini ada beberapa komentar. Pertama, sebelumnya saya apresiasi dulu sama Pak Revi, ya, luar biasa sekali Pak Revi ini dalam menerapkan dalam itu ya RPP-nya dalam pembelajaran, bagus sekali. Gini Pak Revi, kalau menurut saya ya Pak ya, kalau tadi Ibu kan ada beberapa media yang ditampilkan Pak Revi tadi, ada video. Video tadi kan sebelum video itu kan ada dijelaskan unsur dari teks berita. Sebaiknya di situ dicantumkan juga dikit Pak, itunya apa? Teksnya ya. Unsur-unsur berita yang 5W1H itu ditampilkan juga di videonya, itu yang pertama. Oke Pak Revi, mana Pak Revi? Halo Pak Revi? Ya Bu, saya sedang menyimak Bu. Oke, ini kan yang IPRI itu tadi kan? Apa tadi? Pre-teaching yang Bapak sampaikan tadi kan tidak lepas dari EPP yang sudah Bapak buat sebelumnya ya Pak ya. Tadi saya juga sempat melihat RPP Bapak. Kalau ini ada beberapa itu ya Pak ya, bisa Pak lihat kembali RPP Bapak. Di sini ada saya tinjau dari tujuannya Pak. Di sini tujuannya masih dalam bentuk poin-poin ya. Sedangkan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Sama modal dulu. Ya, yang itu dulu itu kita sudah dalam bentuk paragraf, yang mana di sini kita tentu saja tidak lepas dari 4 unsur ya dalam membuat tujuan pembelajaran, yang mana mulai dari audiensnya, behavior, kondisi, dan degree-nya. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian dari materi ajar lagi Pak. Di sini materi, kalau saya lihat di RPP Bapak, di situ tidak ada dilampirkan materi ajar. Ini ada perbedaan, kalau menurut saya ada perbedaan antara materi ajar dengan media pembelajaran.
di samping media pembelajaran sebaiknya sesuai dengan itu yang ada itu ya, seharusnya materi ajarnya juga sudah ada di RPP ini. Ada materi ajarnya, di sini dikatakan materi ajarnya unsur-unsur teks derita di situ yang 5W1H. Itu hanya ada konsep saja. Sedangkan materi ajar itu kan diawali dengan fakta dulu baru ada konsepnya. Itu menurut saya ya Pak ya. Kemudian di lampiran tidak ada dilampirkan, walaupun ada medianya, sebaiknya materi ajarnya juga dilampirkan. Itu materi ajar. Kemudian cukup segitu apa ditambahkan lagi Pak Revi? Banyak aja Bu. Ada sedikit itu dari LKPD-nya Pak. Maaf ya Pak Revi ya. Iya Bu. Di sini saya sempat meninjau LKPD-nya. Di LKPD itu kan tidak dijelaskan terperinci sintak-sintaknya. Misalnya sintaknya mulai dari simulasi, yang mana simulasinya belum dirinci. Sebaiknya dirinci dulu simulasi yang mana, kemudian mengumpulkan data yang mana, menganalisis data yang mana, dan dianalisis baru ditampilkan itu tabelnya, bagaimana bentuk instrumennya nanti yang unsur 5W1H. Di situ kan hanya perintah, kemudian langsung instrumen. Jadi belum terperinci, sebaiknya diperinci lagi Pak itu tentang LKPD-nya. Kemudian tidak apa-apa tambah lagi Pak. Yang banyak aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kemudian di bagian itu instrumen penilaian Pak. Ada itu kan penilaian apa tadi, instrumen penilaian pertama tadi ya. Nah, instrumen penilaian, di mana kan kalau instrumen penilaian kan ada beberapa jenis ya Pak ya. Pertama tadi di sini tidak dijelaskan, seharusnya kan penilaian pengetahuan ya. Walaupun tidak disebutkan di situ, saya sudah menangkap itu penilaian pengetahuan, kemudian sikap, terakhir keterampilan. Di bagian instrumen pengetahuan ini Pak, kriteria itu ada bagian B itu kan ada tabel kriteria penilaian ya. Di sini tabelnya nomor soal, kemudian ukuran jawaban. Nanti sampai di situ kalau menurut saya agak kurang itu Pak. Soalnya seharusnya nomor, kemudian dibuat soalnya apa, kemudian apa jawaban yang diinginkan. Misalnya jawaban yang diinginkan di situ kan unsur berita, juga kan 5W1H-nya. Baru di bawahnya dirinci, nilainya misalnya 10, tidak lengkap, hanya siapanya saja yang ada, unsur pertama, kedua, jadi dirinci dulu. Jadi kalau menurut saya ada perincian untuk memberi nilai, jadi ada acuannya kita memberi nilai Pak. Gitu saja Pak. Ya, jadi cukup sekian Pak. Lagi nggak Bu? Itu sajanya udah banyak Bu Mida. Ya, terima kasih Bu Hamidah dan Bu Devi ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin gimana Pak Ginanjar selanjutnya dari Bu Armalia mungkin? Cukup